إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kehidupan dunia ada alam yang disebut dengan alam barzakh atau alam pemisah antara dunia dan akhirat. Di sanalah manusia menunggu sampai tibanya hari kiamat, menunggu dalam waktu yang lama. Di sana ada yang bahagia dan ada yang sengsara, tergantung amalnya ketika di dunia. Mereka yang berada di sana banyak yang menyesal dan ingin kembali ke dunia agar dapat mengejar kekurangan amal yang tidak dikerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun baru berkata, Rabbirji'un, ya Rabbi kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima tarak, agar saya dapat mengerjakan amal yang saya tinggalkan. Kalla, kata Allah, sudah tidak bisa lagi. Yani mereka yang telah masuk ke alam kubur atau alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan tidak bisa lagi kembali ke dunia. Maka keadaan mereka hanya bisa menyesal dan menyesal saja. Maka sebelum kita masuk ke alam kubur dan agar kita tidak menyesal di sana, maka hendaknya kita mempersiapkan diri di dunia ini. Dan tidak ada persiapan dan perbekalan yang lebih baik daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka yang bertakwa akan Allah Subhanahu wa taala tenangkan, akan Allah Subhanahu wa taala nyamankan, akan Allah Subhanahu wa taala lindungi dari berbagai macam malapetaka di alam kubur dan di alam akhirat. Mereka akan nyaman di alam barzakh dan kuburnya menjadi salah satu di antara taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Keadaan kubur sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran illa wal qabru afdhu minhu. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Beliau juga pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian mengetahui
seperti yang aku ketahui, tentu kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Yani telah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW keadaan manusia di alam kubur. Bagaimana mereka disiksa, bagaimana penghuninya menyesal sejadi-jadinya dan ingin kembali ke dunia. Maka kata Rasulullah SAW tadi, sekiranya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, tentu kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Dan di dalam hadis diantaranya Rasulullah SAW menerangkan keadaan manusia ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam kubur, bahwa seorang ketika akan dicabut nyawanya, maka malaikat akan menghampirinya, akan mendekatinya. Ketika orang tersebut orang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang mengisi hidupnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini karena dia tenang di atas beribadah kepada Allah, tenang di atas zikrullah, dan tenang karena dia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi alam kubur dan alam akhirat. Kemudian irji ila rabbika radiyatan mardiyah, pulanglah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, lagi diridhoinya. Dianya sendiri ridha dan Allah pun ridha kepadanya. Maka ruhnya pun keluar dari jasadnya dengan mudahnya. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti air yang dituangkan dari teko, mudah keluar ngalir begitu, ya, mudah keluarnya. Maka kemudian ketika ruhnya telah keluar dan sebelumnya pun telah diberikan kabar gembira oleh malaikat dengan surga, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia pun keluar dengan mudah dari jasadnya. Ketika telah keluar dari jasadnya, maka malaikat telah mempersiapkan untuknya kain kafan dari surga, ya, sehingga dia pun dipakaikan kafan tersebut, ya, dan terciumlah daripadanya wangian yang wangi. Kemudian dibawa ke atas langit. Ketika dibawa ke atas langit, maka malaikat-malaikat yang di atas langit mencium aroma yang wangi. Mereka berkata, ma hadzal ruh at-tayyib, ruh siapa yang baik ini? Maka malaikat yang membawanya mengatakan, ruh fulan ibnu fulan, ruh fulan bin fulan, dengan disebut namanya yang baik ketika di dunia, ya. Maka kemudian mereka melanjutkan mengangkatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun kemudian meminta dibukakan pintu langit. Maka dibukalah pintu langit pertama, ya, untuknya. Dibawa terus ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan menghadapnya, sebagaimana pada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan akan pulang menghadap kepadanya, ya. Maka setelah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, letakkan catatan hambaku di tempat yang sangat tinggi, catatan amal hambaku di tempat yang sangat tinggi, di illiyin, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kembalikanlah dia ke bumi, karena daripadanya aku ciptakan, kepadanya aku kembalikan, dan pada kesempatan lain akan aku bangkitkan. Maka kemudian dia pun dikembalikan ruhnya ke bumi di dalam kuburnya. Disitulah kemudian dia dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan malaikat Munkar dan Nakir kemudian bertanya kepadanya tentang 3 hal terutama. Tentang siapa Robnya, siapa Tuhannya. Bertanya pula tentang agamanya, juga bertanya tentang nabinya. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan agamanya, akan dipermudah untuk menjawabnya. Di saat suasana mengerikan, karena malaikat Munkar dan Nakir penampilannya sangat menyeramkan dan suaranya pun menggetarkan, Allah teguhkan hatinya. Allah berfirman, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan hati orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia karena ucapan yang teguh, la ilaha illallah, yang dia nyatakan, yang dia amalkan. Demikian pula di kehidupan akhirat di alam kubur. Maka dia pun bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, ma dinuka, apa agamamu?
Maka dia pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab, agamaku Islam. Ditanya lagi, siapa nabimu? Maka orang mukmin pun menjawab, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terdengarlah suara dari an sadaqa abdi, benarlah hambaku. Bukakan untuknya pintu ke surga dan berikan kepadanya permadani dari surga. Maka dibukakan pintu surga untuknya, diberikan kepada permadani dari surga, dan dia pun merasakan kenyamanan, dan kuburnya pun menjadi salah satu di antara taman-taman surga, dan dia pun bisa beristirahat dari berbagai macam penderitaan yang sebelumnya dia alami di dunia. Inilah ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa, dengan iman dan amal saleh, maka ketika kita meninggalkan dunia ini kita bisa istirahat. Kita bisa nyaman dan kubur kita menjadi tempat salah satu di antara taman-taman surga. Tapi kalau ketika di dunia kita tidak beramal saleh, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan istirahat yang kita dapatkan, bukan kenyamanan yang kita dapatkan, bukan kenikmatan yang kita dapatkan, tapi kita malah lebih menderita, lebih sengsara waliyadzubillah. Makanya Nabi SAW pernah suatu ketika dilewati oleh jenazah. Ketika itu beliau bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau bersabda, mustarih atau mustarah minhu. Jenazah ini keadaannya antara dua. Dia istirahat atau yang lain istirahat daripadanya. Makanya dia dapat beristirahat, yakni karena dia pulang dengan iman dan amal soleh karena bertakwa kepada, sehingga bisa istirahat, atau malah manusia dapat beristirahat daripadanya dan dia tidak beristirahat lagi, semakin lebih menderita. Ya. Maka kalau seseorang ketika di dunia tidak mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus siap. Ya, dia lebih menderita lagi di alam kubur. Sudah di dunia kita rasakan banyak penderitaan, meskipun ada kenikmatan, tapi kenikmatan tidak sempurna. Ketika kita sehat-sehatnya, tiba-tiba kita sakit. Ketika kita sedang senang-senangnya, tiba-tiba kita sedih. Ya. Dan apa saja yang kita inginkan harus kita usaha, kerja keras. Ya. Dan berbagai macam penderitaan lainnya, ada musibah, sakit dan sebagainya, yang mana menjadi kurang sempurna nikmatnya. Maka jangan sampai seseorang ketika sudah mendapatkan banyak penderitaan di dunia, dia menderita lagi di alam kubur, di akhirat. Maka kalau seorang ingin bahagia di sana, dapat istirahat di sana, jalan satu-satunya adalah iman dijaga dan amal saleh, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kematian itu menjadi tempat istirahat, menjadi istirahat bagi setiap manusia tanpa pandang bulu, tentu kematian akan menjadi cita-cita setiap manusia. Tapi kenyataan tidak demikian. Ya, kematian akan jadi istirahat seseorang tergantung amalnya ketika di dunia. Kalau amalnya buruk, apalagi naudzubillah min dzalik, tidak di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan istirahat, maka bukan kenyamanan, maka bukan kenikmatan, tapi penderitaan, siksaan dan adab wal iyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Apa yang khatib sampaikan tadi adalah bagi orang beriman, bagi orang yang bertakwa, maka kubur akan menjadi tempat istirahatnya. Dia dapat merasakan kenikmatan di sana. Tapi bagi mereka yang tidak di atas keimanan, bagi mereka yang mengisi hidupnya dengan maksiat, bagi mereka yang tidak berbekal ketika di dunia ini, maka kubur bukan tempat istirahatnya, tapi tempat yang dia malah lebih menderita lagi. Naudzubillahi min dzalik. Bagi mereka yang mengisi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kubur bukan jadi tempat istirahatnya. Disebutkan di dalam hadis Barra bin Azib bahwa kepada orang kafir misalnya, malaikat datang menghampirinya. Ketika menghampirinya, maka malaikat memanggilnya dengan kata-kata yang kasar dan keras. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka setelah mendengar kalimat ini,
Ruhnya nggak mau keluar dari jasadnya karena tahu setelahnya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun nggak mau keluar dari jasadnya. Maka dengan terpaksa malaikat maut pun mencabut dengan paksa, dengan keras dari jasadnya. Diibaratkan dalam hadis seperti besi berjeruji dicabut dari kain kapas yang basah, jadi robek seperti itu. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Seperti itu, dipaksa dengan keras. Dan sebelumnya pun dipukuli, wajahnya dipukuli, punggungnya dipukuli, rusuknya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa kaifa idza tawaffathumul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana nantinya ketika malaikat memukul wajah dan punggung mereka, menyuruhnya keluar dari jasadnya, tapi nggak mau keluar. Maka dengan paksa dikeluarkanlah ruhnya. Setelah dikeluarkan, sudah disiapkan untuknya kain kafan dari neraka, kain kafan yang usang, yang jelek, ya, untuknya. Dan terciumlah darinya aroma yang busuk. Ketika diangkat menghadap ke atas langit, malaikat-malaikat di sana mencium aroma yang busuk dan berkata, ma hadzal ruh al-khabith. Ruh siapa yang busuk ini? Maka mereka menyebutnya fulan bin fulan. Oh, fulan bin fulan, orang yang buruk. Ya. Maka ketika dinaikkan ke atas langit, malaikat yang membawanya pun meminta dibukakan pintu langit pertama. Maka tidak dikasih buka. Ya, saking mereka dihalanginya dari surga, pintu langit pertama pun dihalangi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyata wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bersikap sombong terhadapnya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, tidak akan dibukakan. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yaljal jamalu fi sammil khiyata, sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum, saking mustahilnya. Maka karena tidak dibukakan pintu langit yang pertama, malaikat juga sudah enggak suka membawanya, dilemparlah dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtathu tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiqa. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dijatuhkan dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Maka terombang-ambinglah dia di atas langit dan kemudian kembali lagi ke bumi. Sesampainya di bumi, sesampainya di kuburnya, dibangunkanlah dia oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanyalah dia tentang Robnya, siapa Robnya. Ditanya juga tentang apa agamanya. Ditanya juga tentang siapa nabinya. Orang kafir dia mengatakan la adri, saya nggak tahu. Ya, sama orang munafik juga sama, saya nggak tahu. Ya, ditanya lagi siapa nabinya, nggak tahu. Ya, akhirnya dia pun dipukul dengan palu, ya, sehingga dia pun menjerit dengan teriakan yang keras yang terdengar oleh berbagai makhluk di dekatnya selain jin dan manusia. Kemudian kuburnya yang tadinya luas pun menjadi sempit, ya, disempitkan untuknya, dan terdengarlah kalimat dari langit, engkadzaba, bohong dia, bukakan untuk dia pintu ke neraka dan berikan kepadanya permadani dari neraka. Ya, maka kemudian di samping kuburnya disempitkan, kemudian dibukakan pintu ke neraka, dan dia pun merasakan panasnya di alam kubur sana. Nah, inilah kalau seorang meninggalkan dunia ini tidak di atas iman, tidak di atas amal soleh, tidak di atas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan tempat kenikmatan di kuburnya, tapi menjadi tempat dia menderita dan menderita. Maka sekali lagi, kalau kita ingin bahagia di sana, di alam kubur, jaga keimanan kita, jaga ketakwaan kita, dan persiapkan bekal untuk menghadapinya. Karena siapa saja yang mempersiapkan bekal, maka dia akan nyaman. Sebagaimana ketika di dunia, ketika kita akan pulang kampung, ketika kita hendak mengadakan perjalanan yang panjang, kita bawa bekal yang banyak, maka kita akan nyaman di perjalanan. Jangan tunda nanti sajalah saya beramal kalau saya sudah tua. Belum tentu usia kita sampai tua. Nanti sajalah saya beramal kalau saya nanti sudah sakit-sakitan. Banyak orang yang dalam keadaan sehat meninggal dunia karena kematian
mendatangi seseorang tidak pandang bulu, tidak harus orang tersebut tua dan tidak harus orang tersebut sehat. Yang tidak harus orang tersebut yakni sakit, sehat pun akan dijemput oleh kematian, dan yang muda pun bisa dijemput oleh kematian. Maka jangan tunda beramal soleh. Dari sekarang kita berbekal, perbanyak bekal, diantaranya adalah dengan kita menjaga sholat kita, apalagi dengan berjamaah. Banyak bekal juga dengan sering baca Al-Quran. Perbanyak bekal juga dengan kita sisihkan harta kita untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai perniagaan yang tidak kenal rugi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita mengisi hidup kita di dunia dengan iman, dengan amal saleh, dengan ketakwaan kepadanya, dan memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.